Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang factory overhead mengenai anggaran aktual dan pembebanan. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Ada biaya aktual yang terdiri dari bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan overhead umum. Lalu yang anggaran ada dasar yang digunakan, pemilihan tingkat aktivitas, pemasukan atau tidak overhead tetap, menggunakan tarif tunggal beberapa dan tarif berbeda untuk aktivitas jasa. Nah, untuk pembebanan factory overhead kita akan membahas tentang selisih kurang atau lebih dibebankan ke harga pokok. Oke. Di sini ada dasar yang digunakan untuk tarif overhead ya. Yang pertama itu ada output fisik. Nah, jadi sebelumnya di sini ada beberapa dasar yang digunakan untuk tarif overhead. Ada output fisik, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan transaksi aktivitas. Nah, yang pertama di sini kan ada output fisik ya. Nah, output fisik ini di sini dasar output fisik akan memuaskan jika suatu perusahaan hanya memproduksi suatu produk saja. Nah, jika dia lebih dari satu produk, maka tidak bisa menggunakan dasar perhitungan factory overheadnya menggunakan output fisik ya. Di sini caranya adalah dengan membagi estimasi biaya overhead dibagi estimasi unit produksi. Lalu ada biaya bahan baku langsung. Penggunaan dasar biaya bahan baku langsung ini bersifat terbatas. Untuk mengatasi hal ini, maka dapat digunakan dua tarif overhead pabrik. Di satu tarif pengukuran atas penggunaan seperti berat bahan baku atau jumlah komponen yang digunakan. Lalu tarif lainnya adalah ukuran atas aktivitas yang relevan, dapat dijadikan dasar untuk membebankan sisa biaya overhead. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Dasar biaya tenaga kerja langsung itu relatif lebih mudah untuk digunakan karena informasi yang dibutuhkan untuk biaya tenaga kerja langsung biasanya sudah tersedia. Dasar biaya bahan tenaga langsung itu diperoleh dari pembagian estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi biaya tenaga kerja langsung. Lalu selanjutnya ada jam tenaga kerja langsung. Dasar jam tenaga langsung itu didesain untuk mengatasi kelemahan kedua dari penggunaan dasar biaya tenaga kerja langsung. Metode ini memerlukan akumulasi jam tenaga kerja langsung per pesanan atau produk. Dasar jam tenaga kerja langsung diperoleh melalui pembagian estimasi biaya overhead pada estimasi jam tenaga kerja langsung. Lalu selanjutnya ada jam mesin. Nah, di jam mesin ini memerlukan tambahan pekerjaan klerikal atau pencatatan atau administrasi dan merupakan dasar yang paling sesuai untuk pembebanan overhead. Dasar jam mesin diperoleh melalui pembagian estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi jam mesin. Lalu transaksi atau aktivitas, pendekatan berdasarkan transaksi terhadap alokasi overhead lebih dikenal sebagai biaya
perhitungan berdasarkan aktivitas atau ABC, Activity Based Costing. Nah, kriteria utama untuk ke semua dasar ini adalah kepraktisan dalam perhitungan, lalu korelasi antara dasar pembebanan dengan biaya overhead, dan akurasi perhitungan biaya tersebut. Oke, lalu selanjutnya di sini ada pemilihan aktivitas. Nah, pembilang dari tarif overhead adalah estimasi biaya overhead untuk tingkat aktivitas tertentu. Penyebutnya adalah estimasi dari dasar alokasi pada tingkat aktivitas yang sama. Nah, di sini ada kapasitas teoritis. Menurut kapasitas teoritis di sini, kapasitas dari suatu departemen, pabrik, atau fasilitas lainnya dalam kapasitas untuk memproduksi pada kecepatan penuh tanpa interupsi. Jadi di sini si pabriknya berasumsi bahwa suatu bagian produksi itu harus berproduksi secara penuh tanpa ada istirahat, tanpa ada hari libur ya. Lalu kapasitas praktis di sini mempertimbangkan hari libur, jam istirahat, kerusakan, dan lain-lain. Lalu ada kapasitas aktual yang direncanakan. Nah, ini mengacu pada jumlah output yang diperkirakan diproduksi selama periode tersebut. Lalu ada kapasitas normal. Di sini mengacu pada aktivitas rata-rata selama satu periode waktu yang cukup lama untuk meratakan fluktuasi. Jadi di sini dia menggunakan tingkat produksi rata-rata. Dampak kapasitas pada tarif overhead pabrik ini adalah dampaknya pada tingkat aktivitas yang lebih tinggi, tarifnya lebih rendah karena overhead pabrik tetap dibebankan ke lebih banyak jam mesin. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa semakin tinggi kapasitasnya maka akan semakin rendah tarif overhead pabrik. Kita lihat di sini ada kapasitas normal, kapasitas sesungguhnya diharapkan, kapasitas praktis, dan teoritis. Persentase kapasitasnya untuk yang kapasitas normal sebesar 75%, tarif overhead pabriknya 2,4 yang paling bawah ya. Lalu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan 80%, tarif overhead pabriknya 2,3, kapasitas praktis 85%, tarif overhead pabriknya 2,21, dan kapasitas teoritis 100%. Tarif overheadnya 2. Kita lihat semakin tinggi kapasitas maka akan semakin rendah tarif overhead karena overhead pabrik tetap dibebankan ke lebih banyak jam mesin. Kita lihat jam kerja mesin pada baris kedua untuk kapasitas normal 7.500, kapasitas sesungguhnya diharapkan 8.000, kapasitas praktis 8.500, dan kapasitas teoritis 10.000 jam. Semakin banyak persentase kapasitas, semakin tinggi jam kerja mesin dan semakin rendah tarif overheadnya. Di sini ada kapasitas menganggur dan kelebihan aktivitas. Kapasitas menganggur di sini adalah jika ada kapasitas menganggur dan tidak dianggarkan, maka akan muncul variance overhead yang berkaitan dengan fasilitas menganggur. Sebaliknya, kelebihan kapasitas itu terjadi karena kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk menggunakannya, atau karena ketidakseimbangan dalam peralatan atau mesin. Lalu selanjutnya ada memasukkan atau tidak memasukkan overhead tetap. Dalam pendekatan ini yang disebut perhitungan biaya penyerapan penuh, perhitungan biaya konvensional, atau perhitungan biaya penuh.
biaya tetap maupun variabel itu dimasukkan dalam metode lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada tarif perhitungan. Nah, tarif perhitungan overhead pabrik di sini memakai tarif tingkat pabrik. Nah, di sini perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. Lalu tarif departemental, ini perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. Lalu ada tarif sub departemen dan aktivitas. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini dikenal dengan activity based costing. Lalu di sini ada perhitungan. Ada untuk perhitungan factory overhead pabrik ya. Kita lihat debit produk memiliki estimasi kapasitas 20.000 jam mesin. Pada tingkat aktivitas tersebut, overhead pabrik diestimasikan sebesar $300.000. Rincian biaya overheadnya seperti di bawah. Kita lihat tarif overhead pabrik itu dengan cara membagi estimasi overhead pabrik $300.000 dibagi dengan estimasi kapasitas jam mesin. Totalnya adalah $15 per jam mesin ya. Lalu asumsikan penggunaan jam mesin aktual oleh debit produk adalah 18.900 jam mesin, maka pencatatan untuk pembebanan overhead, pencatatannya adalah barang dalam proses pada overhead pabrik dibebankan sebesar $283.500. Caranya adalah $15 dikali 18.900. $15 ini dari perhitungan yang slide sebelumnya. Lalu pada akhir tahun tarif overhead tadi akan ditutup ya, maka jurnal penutupnya adalah overhead pabrik dibebankan pada pengendali overhead sebesar $283.500. Lalu jika diketahui biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar $292.000, maka terjadi kekurangan pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan dilakukan ke HPP atau ikhtisar laba rugi. Nah, di sini kan pembebanannya jurnalnya pengendali overhead pabrik pada macam-macam kredit sebesar $292 ya. Lalu di sini ada alokasi dari jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau rendah. Nah, alokasi dari overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah biasanya cukup sederhana ya. Di akhir periode akuntansi, jumlah tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya periodik atau dialokasi ke persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, jika jumlah overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau rendah tidak signifikan, jumlah tersebut sebaiknya ditutup langsung ke ikhtisar laba rugi atau ke HPP sebagai biaya periodik. Nah, maka ini pencatatannya dalam kasus ini HPP atau ikhtisar laba rugi pada pengendali overhead sebesar 8.500. 8.500 ini didapat dari $292.000 dikurangi dengan $283.500. Nah, di sini ada contoh laba rugi dari
tadi ya debit dari kasus ini, tinggal dimasukin aja angka-angkanya, lalu laporan harga pokok penjualan. Nah, di sini pembebanan biaya overhead. Alternatif lain, selisih pembebanan ini dapat dialokasi ke akun barang dalam proses barang jadi harga pokok penjualan berdasarkan perbandingan saldo akun tersebut. Selisih pembebanan tersebut dialokasi ke barang dalam proses 10%, barang jadi 20%, dan harga pokok penjualan 70% sesuai dengan perbandingan saldo akun. Di sini jurnalnya adalah barang dalam proses, posisinya debit 850, barang jadi 1700, harga pokok penjualan 5950. Kreditnya biaya overhead pabrik sesungguhnya 8500. Lalu di sini ada perubahan tarif overhead pabrik. Nah, di dalam perubahan tarif overhead pabrik ini, pertama kali kita harus mengevaluasi secara periodik ya tentang tarif overhead pabrik tersebut, lalu mengadakan perubahan metode atau anggaran, lalu dan selanjutnya menganalisis kesalahan estimasi. Nah, biasanya di dalam mengubah tarif biaya overhead ini, batasan yang digunakan oleh suatu perusahaan itu tergantung pada frekuensi perubahannya, pada faktor-faktor yang mempengaruhi tarif overhead, dan pada kebutuhan manajemen dan keinginan akan data biaya yang sekarang ini. Nah, suatu tarif overhead dapat saja tidak benar karena penilaian yang salah atas estimasi overhead atau aktivitas yang diantisipasi. Nah, angka overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau rendah itu tidak perlu berarti bahwa tarif overhead pabrik adalah salah. Ketika tarif overhead didasarkan pada kondisi aktual yang diperkirakan, variasi musiman dapat menghasilkan jumlah overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau rendah dalam periode interim yang akan kembali normal dalam periode pelaporan 1 tahun penuh. Oke, sekian penjelasan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.